Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shauna Chandra Dewi dengan NIM C08190043 dari Prodi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil portofolio dari mata kuliah Desain Interior 1 yang dibimbing oleh Pak Ambar Mulyono. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang definisi proyek. Jadi proyek adalah suatu peluang besar bagi organisasi dan individu untuk mencapai tujuan bisnis dan non-bisnis mereka secara lebih efisien melalui perubahan penerapan. Proyek dapat membantu membuat perusahaan yang diinginkan dengan cara yang lebih terorganisir. Ini biasanya mencakup serangkaian tugas yang saling terkait yang direncanakan untuk dilaksanakan selama periode waktu tertentu dan dalam persyaratan dan batasan tertentu, seperti biaya, kualitas, kinerja, dan lain-lain. Dengan pelaksanaan yang terorganisir, kemungkinan adanya kegagalan akan lebih kecil. Dalam portofolio ini adalah hasil dari penerapan ilmu dari kelas Desain Interior 1. Kelas DI 1 ini mengajarkan bagaimana cara melaksanakan perencanaan proyek desain interior pada apartemen jenis studio yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal single person atau satu orang saja. Jadi ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam proyek apartemen ini. Jadi sumber referensi itu sangat penting terlibat dalam desain, karena dalam desain perlu menyertakan hasil penelitian dan dari sumber yang terpercaya untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat. Menyediakan daftar referensi sumber data juga diperlukan karena untuk menjadi sarjana yang bertanggung jawab, kita harus memberikan penghargaan kepada peneliti dan mengakui ide-ide mereka. Jadi model penyusunan proyek portofolio ini itu menggunakan cara programming yang telah diperkenalkan oleh arsitek William M. Pena and Stephen A. Parshall melalui buku mereka yaitu Problem Seeking. Jadi proses pemrograman yang diajarkan dalam problem seeking itu ada 5 tahap, yaitu penentuan goal, fakta, konsep, needs, dan problem. Jadi goal dalam proyek portofolio kali ini yaitu menciptakan apartemen yang dapat mendukung aktivitas dan keseharian klien dengan maksimal dan dengan konsep yang dapat membuat klien nyaman dan betah saat menghabiskan waktu dalam apartemen. Yang pertama dari programming yaitu pengumpulan data. Yang pertama yaitu, jadi tahap selanjutnya dalam pemrograman yaitu pengumpulan data fakta. Yang pertama secara fungsi yaitu pengumpulan user data. Jadi ini adalah user data dari klien saya, yaitu bernama Ramaganaya, dengan tempat tanggal lahir di Sorako 9 Juli 2001, beragama Hindu, tinggi 185 cm, dan dengan berat badan 67 kg. Personality dari klien saya itu sangat suka bersosialisasi dan bertemu dengan orang baru, senang ketika sekitarnya terasa rapi, terorganisir, dan minimalis. Untuk hobi dari klien saya yaitu olahraga seperti tenis, basket, dan renang, lalu ada hiking dan kegiatan alam lainnya, serta mengedit desain. Konsep dari kliennya yaitu membutuhkan desain interior yang dapat mendukung kesehariannya serta hobi dan kegiatannya. User saya menginginkan desain interior yang selain memiliki keefektifan juga menciptakan estetik sesuai dengan gayanya. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan, masih dalam data fakta secara fungsi, yaitu kegiatan dari klien saya dimulai dari yang pertama ini, dan di lingkaran di bagian kiri adalah jadwal kegiatan yang lebih pasti waktunya, yaitu klien saya berangkat kerja pada pukul 7.00 dan pulang pada pukul 15.00. Lalu di antara waktu tersebut ada istirahat kantor, yaitu klien pulang kembali ke apartemen pada pukul 12.00
Lalu selanjutnya yaitu main tenis setiap Selasa dan Sabtu pada pukul 15.30. Selanjutnya di bagian kanan ada jadwal kegiatan yang tidak terlalu pasti waktunya tapi tetap terjadi, yaitu pertama bersantai, menonton TV, lalu kedua ada mendesain, mengedit, dan terakhir ada makan di luar atau take out, dan terakhir istirahat dan tidur. Di bagian bawah ini adalah jadwal kegiatan yang lebih pasti dan lebih detail. Yang pertama yaitu tidur pada pukul 1.30 sampai 6.00. Lalu ada bekerja pada pukul 7.00 sampai 15.00, dan di antara waktu itu ada waktu makan pada pukul 12.00. Selanjutnya ada olahraga pada pukul 15.30, dan terakhir bersantai seperti main musik, gaming, itu dari pukul 17.00 sampai 1.30. Di bawah ada kegiatannya yang pada saat weekend dan ketika lebih santai tidak ada pekerjaan, yaitu mendesain dan mengedit pada pukul 9.00 sampai 13.00. Lalu ada waktu makan pada pukul 12.00. Yang terakhir hangout 12.00 sampai 17.00. Dan yang diakhiri dengan bersantai pada pukul 17.00 sampai 1.30. Konsep klien yaitu fasilitas tambahan untuk hangout bersama 2-4 orang, dan space khusus untuk mendesain dan mengedit. Dan yang terakhir yaitu desain untuk kitchen set-nya dibuat sesimpel mungkin, karena akan jarang digunakan kecuali untuk menyiapkan makanan instan dan masakan yang tidak perlu teknik khusus. Lalu ada data fakta secara bentuk atau form, yaitu data tentang bangunan apartemen dari klien, yaitu apartemen Dian Regency yang beralamat di Jalan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jarak apartemen ini dari tempat kerja klien yaitu 3,6 km, sekitar 10 menit dari apartemen menuju tempat kerja menggunakan kendaraan. Lokasi dari kantor klien sendiri berada di Ruko Town Square Pakuwon, yaitu di Kejawaan Putih Tambah, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Apartemen dari klien sendiri terletak di lantai 11 dengan jendela mengarah ke timur, jadi mendapatkan sinar matahari sekitar pada sore hari. Dan yang di bawah adalah apartemen dari klien terlihat dari Google Maps dengan fasilitas-fasilitas di sekitarnya. Jadi konsep klien ini dengan tersedianya ruangan sekitar 17 meter persegi itu terbatas sekali sehingga membutuhkan smart safe spacing agar bisa tetap terasa luas dan tidak penuh. Jadi karena klien memiliki aktivitas yang beragam, dibutuhkan batasan yang dapat membagi antara setiap aktivitas klien agar ketika beraktivitas, klien bisa beraktivitas lebih maksimal dan fokus pada aktivitas yang harus dilakukan pada ruang tersebut. Yang selanjutnya, data fakta secara bentuk, yaitu analisa letak bangunan. Analisa geografis yang didapatkan dari data tersebut yaitu bangunan apartemen terletak di daerah yang cenderung panas terik di siang hari dan di tempat yang mudah lembab. Lokasi bangunan sendiri memiliki orientasi menghadap ke selatan, memiliki letak strategis dekat dengan beragam tempat makan, dekat dengan toko swalayan, dan dekat dengan fasilitas olahraga seperti kolam renang. Analisa kondisi masyarakat sekitar, kebanyakan warga merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi di sekitar Surabaya yang berasal dari berbagai daerah, terutama dari Pulau Jawa sendiri. Mayoritas warga sekitar merupakan orang asli Surabaya, Jawa Timur, dan di sekitar daerah tersebut menerapkan kebudayaan metropolitan modern. Konsep dari klien sendiri yaitu desain interior dari apartemennya harus menyesuaikan dengan kondisi geografis dari letak bangunan apartemen si user. Selanjutnya ada data fakta secara ekonomi. Pekerjaan dari klien yaitu construction manager di PT Ganaya Karya, yaitu perusahaan konstruksi, dengan income 35 juta per bulan. Rata-rata pengeluaran per bulan yaitu 5 juta, dengan
Budget yang disiapkan untuk renovasi oleh klien yaitu 30 juta, dengan apartemen sendiri memiliki biaya uang operasional bangunan 450.000 per bulan. Konsep dari klien yaitu pengeluaran untuk proyek apartemen ini harus sesuai dengan budget yang tersedia, tidak boleh lebih, dan kalau bisa kurang dari yang sudah disediakan. Desain interior juga harus disesuaikan dengan lifestyle dan pengeluaran user tiap bulannya. Data fakta dari perspektif waktu yaitu menggunakan sistem ramah lingkungan dan konsep tahan lama, dan menggunakan sistem yang dapat menghemat listrik, terutama dari cahaya lampu. Jadi, dengan menggunakan sistem ramah lingkungan dan konsep yang tahan lama, akan lebih bermanfaat dan menghemat uang dalam jangka yang lebih panjang, serta bermanfaat bagi lingkungan ke depannya. Data selanjutnya yaitu data kebutuhan atau needs secara fungsi. Masalah yang ada yaitu dalam setiap tempat tinggal wajib menerapkan keamanan dan kesehatan agar dapat terjaga dari bahaya dan memastikan kesehatan dan keselamatan. User juga lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kamar apartemen, sehingga dibutuhkan sistem keamanan yang baik untuk memastikan keamanan dan kamar apartemen saat ditinggalkan oleh user. Saya membagi kebutuhannya menjadi 3, yaitu safety, security, dan hygiene. Yang pertama yaitu safety dengan pemasangan smoke and carbon monoxide detectors. Lalu yang kedua fire extinguisher. Lalu ada sprinkler system dan pencahayaan yang pas, tidak terlalu terang atau terlalu redup. Yang selanjutnya yaitu security atau keamanan. Yang pertama yaitu pemasangan door alarm. Yang kedua, wireless alarm system, jadi keamanan apartemen dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan smartphone. Yang ketiga, ada berangkas untuk meletakkan barang yang penting. Dan terakhir, lock pada pintu utama dan pintu balkon. Yang selanjutnya yaitu hygiene atau kebersihan. Yang pertama dengan pemasangan tempat sampah berdasarkan jenisnya. Lalu tempat penyediaan alat kebersihan, dan terakhir alat kebersihan yang tersedia lengkap. Berikut adalah data human dimension yang saya kumpulkan dan gunakan dalam portofolio ini. Saya dapatkan dari referensi buku Human Dimension and Interior Space oleh Julius Panero. Jadi problemnya adalah tinggi dari klien saya masuk pada 50 percentile di Indonesia, yaitu persentil paling besar. Dan itu pasti akan membutuhkan review desain pada apartemen agar dapat menyesuaikan dengan antropometri user, sehingga segala pengukuran di dalam apartemen bisa terasa ergonomis dan nyaman digunakan oleh user agar dapat efektif dalam mendukung segala aktivitasnya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan needs secara fungsi, yaitu syarat pencahayaan. Dan khusus untuk balkoni itu menggunakan jenis lampu yang dapat menyerap energi solar di siang hari agar lebih hemat listrik. Penggunaan LED jadi semua jenis lampu yang digunakan pada apartemen yaitu jenis lampu LED light yang akan lebih hemat dan ramah lingkungan karena hemat energi dan akan tetap mengeluarkan cahaya yang sama terangnya dengan CFL. Selain itu, LED light juga menggunakan lebih sedikit energi panas, jadi hawa pada apartemen tidak akan terasa panas dan tetap adem. Selanjutnya yaitu kebutuhan needs secara fungsi syarat sirkulasi udara. Problemnya adalah user juga menginginkan agar ada sistem sirkulasi udara dalam ruangan apartemen agar terasa lebih adem walaupun di siang hari yang terik. Untuk itu kami memberikan syarat sirkulasi udara sebagai berikut, yaitu pertama memiliki ventilasi udara yang cukup. Kedua, penempatan ruangan yang lebih besar ke arah aliran angin. Ketiga, plafon yang ditinggikan agar udara dapat bergerak lebih bebas. Keempat, menambahkan tanaman. Lalu kelima, menambahkan cooker hood di dapur di atas kompor. Yang keenam, menambahkan air purifier. Dan terakhir, menggunakan jenis flooring batu alam atau parket kayu agar lebih adem. Lalu selanjutnya itu penggunaan furniture. Karena apartemen dengan persediaan space yang minim, tapi tetap perlu melayani user dalam segala kebutuhan yang banyak, maka penghematan dan pemanfaatan tempat dengan maksimal sangat penting.
agar setiap aktivitas klien dapat didukung secara maksimal dan apartemen dapat tetap terasa luas dan minimalis, serta efektif dalam mendukung keseharian klien dengan nyaman. Smart space saving adalah salah satu solusi dengan memanfaatkan penggunaan furniture dengan feature multipurpose. Jadi satu furniture saja itu bisa melayani lebih dari satu aktivitas user. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan needs secara fungsi, yaitu ukuran area untuk aktivitas-aktivitas dari klien. Yang pertama ada aktivitas tidur, itu kebutuhan ruangannya kamar tidur dengan ukuran dalam sentimeter 142 kali 200. Lalu selanjutnya ada aktivitas mandi yang dibutuhkan, yaitu ruang kamar mandi dengan ukuran 210 kali 175. Lalu aktivitas selanjutnya yaitu memasak dan makan. Itu kebutuhan ruangannya yaitu dapur dengan ukuran 165 kali 210 cm. Selanjutnya yaitu aktivitas bekerja, yaitu mengedit dan mendesain, membutuhkan ruang kerja dengan ukuran 188 dengan ukuran 188 kali 100 cm. Yang terakhir ada aktivitas hangout, itu membutuhkan area hangout dengan ukuran 200 kali 200 cm. Jadi problemnya adalah space yang dibutuhkan oleh user banyak, sedangkan space yang tersedia di apartemen itu sangat terbatas. Jadi diperlukan pemaksimalan pemanfaatan space yang tersedia dengan memaksimalkan agar nyaman mendukung segala aktivitas. Jadi diperlukan pemaksimalan pemanfaatan space yang tersedia dengan maksimal agar nyaman mendukung segala aktivitas user. Berikut adalah sirkulasi dalam ruang. Problemnya adalah setiap area perlu diatur batasannya agar mendukung keefektifan user saat berkegiatan di area tersebut. Jadi ruang yang sempit akan mempersulit dalam pembagian area dalam apartemen, jadi harus menggunakan pembatas yang tidak memakan tempat dan pembatas ruangan yang bersifat tersirat seperti dari bahan lantainya atau pewarnaan dinding dan sebagainya. Selanjutnya ada matriks hubungan ruang yang menunjukkan area mana-mana yang sebaiknya berdekatan, sebaiknya tidak boleh berdekatan sama sekali, atau boleh dekat, boleh tidak. Dan bubble diagram yang saling sinkron dengan matriks hubungan ruang. Problemnya juga sama dengan slide sebelumnya. Yang selanjutnya adalah zoning dalam apartemen, yaitu menunjukkan area-area mana yang merupakan area publik, semi-publik, atau private. Berikut adalah data kebutuhan furniture untuk setiap aktivitas dari klien. Yang pertama yaitu aktivitas designing dan editing, itu membutuhkan working desk dan working chair dengan dimensi tertentu itu, dengan dimensi seperti yang terdata. Lalu untuk aktivitas mandi membutuhkan shower, toilet, dan wastafel dengan dimensi yang sudah tertera. Lalu ada aktivitas memasak, makan, yaitu membutuhkan kulkas, kompor, dan wastafel sesuai dimensi yang sudah tertera. Lalu untuk aktivitas tidur membutuhkan twin bed dengan ukuran twin bed. Dan lalu ada untuk aktivitas hangout dan bersantai membutuhkan sofa dan coffee table, itu sesuai dimensi yang tertera. Lalu ada untuk aktivitas olahraga membutuhkan kompartemen untuk menyimpan alat olahraga dari klien dengan dimensi yang sekiranya cukup untuk menyimpan alat-alat olahraga dari klien dengan dimensi yang sudah tertera. Jadi problemnya itu aktivitas yang banyak membutuhkan space yang banyak pula. Nah, klien menginginkan agar walaupun dengan space pada apartemen yang tersedia terbatas, ada cara yang dapat digunakan agar apartemen bisa terasa tetap luas walaupun banyak aktivitas dan barang. Selanjutnya yaitu problemnya user menginginkan skema warna yang menggunakan warna favoritnya.
bisa terlihat dari outline warna kuning, yaitu yang warna hijau dan abu-abu adalah warna favorit dari klien, dan dengan tambahan warna yang dapat mendukung suasana apartemen yang lebih luas dan lebih terang. Klien juga menginginkan ruangan dengan sentuhan industrialis. Jadi warna cerah itu akan cenderung merefleksikan cahaya, sehingga ruangan akan terasa lebih terang, dan dengan begitu akan dengan begitu hasilnya ruangan akan terlihat lebih terang, jadi terasa lebih luas. Lalu penggunaan warna-warna dingin in general, yaitu biru, hijau, dan ungu-ungu muda. Jadi warna-warna dengan hint yang cool atau dingin ini akan terlihat lebih dingin dan adem. Selanjutnya itu kebutuhan needs secara ekonomi, yaitu menggunakan sistem yang dapat membuat ruangan adem tapi murah, dan memanfaatkan sistem ramah lingkungan yang hemat uang dan bagus untuk lingkungan hijau. Jadi daerah apartemen ini berada di lokasi yang sering berada dalam kondisi terik dan panas. Apabila menggunakan AC untuk terus mendinginkan ruangan dirasa boros dan buruk untuk lingkungan. Jadi klien menginginkan cara lain agar ruangan bisa terasa lebih adem setiap saat, tetapi tetap hemat dan ramah lingkungan dengan tidak menggunakan AC. Klien juga ingin menggunakan ruangan yang memiliki sistem ramah lingkungan. Kebutuhan needs secara time yaitu menggunakan furniture yang berkualitas tinggi dan tahan lama, dan menggunakan loose furniture agar mudah diangkut kalau pindah tempat tinggal di masa mendatang. Jadi kita akan mempertimbangkan bahan dan produk yang dipakai agar lebih tahan lama, dan kalau bisa menjadi barang yang dapat diinvestasikan untuk masa depan seperti barang antik. Jadi selanjutnya itu problems dan solutions yang telah dirangkum. Jadi yang selanjutnya itu adalah problems dan solutions yang telah dirangkum dari tabel programming sebelumnya. Yang pertama yaitu problemnya klien membutuhkan space untuk banyak hal, tapi ruangan apartemen yang dapat digunakan sangat minim. Solusinya itu menggabungkan beberapa ruangan menjadi satu. Yang kedua yaitu space untuk meletakkan sofa atau furniture lain untuk hangout dengan tamu. Jadi solusinya yaitu area tidur memiliki jenis kasur yang dapat dilipat menjadi sofa, sehingga dapat digunakan sebagai area hangout yang muat 2-3 orang. Yang ketiga yaitu space sebagai area makan tanpa memakan banyak tempat. Solusinya itu menggunakan meja makan yang saat tidak digunakan dapat dilipat sehingga tidak memakan tempat dalam apartemen. Yang terakhir yaitu tempat untuk menampung alat olahraga klien yang berantakan. Solusinya itu memberikan banyak fasilitas kompartemen agar klien bisa lebih terorganisir dan apartemen bisa lebih terasa minimalis dan rapi. Problems dan solutions yang selanjutnya yaitu safety, security, dan hygiene. Safety atau keselamatan, yang pertama memasang smoke dan carbon monoxide detectors, lalu fire extinguishers, sprinkler system, dan terakhir pencahayaan yang pas, tidak terlalu terang atau terlalu redup. Lalu yang kedua yaitu security atau keamanan. Yang pertama memasang door alarm, lalu wireless alarm systems, yang ketiga berangkas untuk menyimpan barang yang penting, dan terakhir lock pada pintu utama dan pintu balkon. Yang terakhir yaitu hygiene atau kebersihan. Yang pertama yaitu tempat sampah yang pertama yaitu penyediaan tempat sampah berdasarkan jenisnya, yang kedua tempat penyediaan alat kebersihan, dan ketiga alat kebersihan yang tersedia lengkap. Yang selanjutnya itu blocking dan alternative layout yang memperlihatkan area-area yang digunakan oleh klien. Ada balkon, area makan, area masak, area hangout, area kerja, area tidur, serta kamar mandi. Lalu selanjutnya itu unsur pembentuk ruang. Yang pertama adalah lantai. Jadi pada area dapur, area makan, area tidur, serta area bekerja itu menggunakan jenis lantai yang sama dengan kriteria lantai harus menggunakan material mudah dibersihkan. Jenis material yang digunakan yaitu marble ceramic dengan spesifikasi dari Mulia Ceramics dengan jenis marble, warna Morisca Grey ukuran 50 x 50 cm dengan finishing matte.
Dan pada kamar mandi, lantai menggunakan jenis bahan yang bertekstur agar tidak terasa licin serta dapat kering, berarti menggunakan jenis material yang berpori besar. Itu didapatkan dari material batu alam seperti graphite stone dengan spesifikasi dari Mulia Ceramics. Jenisnya itu graphite stone, warna graphito gray, ukuran 50 x 50 cm, dan dengan finishing yang embossed atau bertekstur. Dan terakhir, pada balkon menggunakan bahan yang tahan dengan cuaca yang tidak pasti agar tidak mudah rusak. Jadi menggunakan jenis material yaitu graphite slate dari Koto, jenisnya itu M Stone Graphite, ukuran 60 x 120 cm, finishingnya matte. Konsep pembentuk ruang selanjutnya yaitu dinding. Pada area dapur, itu menggunakan dua jenis material, yaitu yang pertama jenis material yang memberikan efek luas pada ruangan. Jadi jenis material yang digunakan yaitu drywall dengan spesifikasi finishing warna putih 888 dari Dulux Pentalite. Lalu yang selanjutnya itu backsplash pada dapur sebagai batasan antara area dapur dengan area lain pada apartemen dengan finishing glossy agar mudah dibersihkan. Jadi menggunakan material keramik tile dari Mulia Ceramics, jenisnya itu plain tile, warnanya glossy white, ukurannya 25 x 25 cm, dan susunannya disusun dengan jenis subway tiles. Pada area makan harus memiliki kriteria yang memberikan efek luas pada ruangan, itu jenisnya drywall dengan finishing Dulux Pentalite warna putih 888. Selanjutnya pada area tidur atau hangout itu memiliki accent wall dengan pola gunung dan bukit yang bertumpuk. Setiap tumpukan itu memiliki material yang berbeda. Pada urutan pertama yaitu menggunakan vinyl wallpaper sticker, jenis gambarnya itu WPS 135, dan gambarnya yaitu tekstur kayu mahogany. Pada urutan kedua yaitu menggunakan faux wall panel, sehingga lebih mudah dipotong mengikuti pola gunung-gunung dengan adanya tekstur bata, jadi masih terlihat natural dibanding menggunakan wallpaper. Itu kita bisa dapatkan dari Baron Designs, jenisnya itu BCN, yaitu Fall Contempo Brick Wall Panel, warnanya itu baked clay. Dan yang terakhir pada urutan ketiga yaitu menggunakan material konkrit yang tidak diberi finishing, sengaja dibuat raw agar mendukung konsep industrial. Selanjutnya yang terakhir yaitu dinding pada kamar mandi. Karena kamar mandi memiliki ukuran yang sangat kecil, maka menggunakan warna monokromatik agar terlihat lebih ringkas dan tidak berantakan, serta aksen simpel dari bentuk geometris sederhana yang tidak berlebihan. Material yang digunakan ada dua, yaitu porselen dari tile bar, motifnya yaitu Symmetro Hex Porcelain Tile, warnanya white, dari ukurannya juga 10 inci dan finishingnya yaitu matte. Dan yang terakhir yaitu ceramic tile dari Mulia Ceramics, yaitu matte black plain tile dengan ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya pada area bekerja menggunakan warna yang memberikan efek rileks agar tidak jenuh dan stres ketika bekerja, dan bentuk zigzag hasil simplifying dari bentuk gunung dan bukit untuk mendukung accent wall pada area tidur. Jadi accent wall ini diberikan agar dapat memberikan batasan antara area bekerja dengan area lain pada apartemen. Jadi material yang digunakan itu drywall dengan finishing untuk base color-nya itu warna margarita dari Dulux Pentalite, dan yang untuk zigzagnya menggunakan cat Dulux Pentalite warna Arctic Shadow. Lalu untuk unsur pembentuk ruangan selanjutnya yaitu plafon. Untuk semua area itu menggunakan jenis plafon yang sama. Jadi karena ukuran apartemen yang terbatas, untuk plafon menggunakan desain sesimpel mungkin agar tidak berantakan, sehingga tidak terlihat sempit, dan pemberian warna finishing cat warna cerah agar tidak membuat ruangan tenggelam, sehingga terlihat lebih luas. Unsur pembentuk ruang selanjutnya yaitu bukaan. Konsepnya adalah bukaan harus menjadi pengatur agar kualitas udara dan cahaya dalam ruangan dapat terasa. Konsepnya yaitu bukaan harus menjadi pengatur agar kualitas udara dan cahaya dalam ruangan dapat terjaga dengan baik.
Jendela harus menjadi akses agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan dengan maksimal. Desain dari bukaan juga harus terjamin keamanan serta mudah dioperasionalkan agar tidak menjadi kendala dalam keseharian user. Jadi yang komponen utama yaitu jadi komponen yang pertama yaitu pintu utama dengan kriteria pintu utama terbuat dari bahan yang kuat dan kokoh tetapi masih mudah digunakan agar dapat menjaga keamanan user saat berada di dalam apartemen. Material yang digunakan untuk frame pintu yaitu kayu jati dengan finishing cat putih, dan material dalam pintunya yaitu kayu jati dengan finishing varnish. Untuk pintu balkon memiliki kriteria double function sebagai jendela sekaligus pintu untuk mengarah ke balkon. Model dari pintu ini harus dibuat agar tidak memakan tempat, karena itu dibuat menjadi sliding door. Material frame pintunya itu yaitu aluminium dengan finishing matte, dan material untuk dalam pintunya yaitu tempered glass dengan ketebalan 5 mm. Selanjutnya, jendela. Jendela yang digunakan pada apartemen menggunakan frame dengan jenis single hung yang memberikan akses udara dari bawah. Ini jenis dari frame seperti ini itu akan sangat berguna dan cocok pada iklim udara pada apartemen yang cenderung panas lembab. Ketika udara lewat dari bagian bawah jendela, udara yang masuk akan terasa lebih adem dan segar. Material frame-nya sendiri yaitu aluminium dengan finishing matte. Untuk pintu pada kamar mandi, karena pintu kamar mandi dan pintu utama bertabrakan, jadi dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Maka pintu kamar mandi menggunakan jenis pocket door agar dapat memberikan efek lebih leluasa dan kemudahan serta minimalis. Bahan yang dibutuhkan yaitu material yang tahan air dan ringan agar mudah digeser. Selanjutnya itu pintu kamar mandi. Karena pintu kamar mandi dan pintu utama bertabrakan, jadi dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Maka pintu kamar mandi harus menggunakan jenis pocket door yang digeser, jadi tidak perlu memakan tempat ketika dibuka, dan akan memberikan efek lebih leluasa dan kemudahan serta minimalis. Bahan yang harus digunakan pada pintu kamar mandi yaitu material yang tahan air dan ringan agar mudah digeser. Jadi material untuk dalam pintu adalah kayu ulin dengan finishing varnish, dan material untuk frame pintunya yaitu PVC dengan finishing cat putih. Selanjutnya adalah sistem tata kondisi. Jadi untuk pencahayaan, untuk menjaga ruangan tetap terasa luas dan bisa hemat listrik, pada apartemen dipasang jendela yang banyak dengan ukuran yang baik untuk menerima cukup cahaya, sehingga tidak perlu menghidupkan lampu lagi di siang hari. Pintu untuk balkon juga menggunakan pintu geser dari bahan kaca, sehingga dapat sekalian dimanfaatkan sebagai jendela yang dapat memberi jalan bagi cahaya untuk masuk di siang hari. Untuk penghawaan, karena letak apartemen secara geografis, cuaca yang bakal sering terjadi yaitu panas terik dengan kelembapan yang tinggi. Untuk mengatasi itu, maka apartemen diberi ventilasi yang cukup seperti pemasangan jendela yang banyak, serta dengan bukaan yang cukup lebar agar dapat mengatur udara dalam ruangan terhindar dari kelembapan yang dapat menyebabkan kerugian, salah satunya memicu terjadinya infeksi paru yang disebabkan oleh kuman dan jamur yang sangat suka tinggal di tempat yang lembab. Untuk akustik interior, pada apartemen ini tidak perlu diberi perlakuan khusus untuk masalah akustikal dalam ruangan, karena tidak perlu. Tetapi, ruangan apartemen sudah dipastikan cukup mencapai standar dalam pengolahan akustik dalam ruangan dengan konstruksi dinding, jendela, dan pintu yang terpasang kokoh dan tebal tanpa membiarkan adanya celah loose sehingga tidak mudah memberi jalan bagi suara dari luar untuk mudah masuk atau keluar ruangan yang dapat mengganggu user atau penghuni apartemen lainnya. Lalu sistem keamanan dan keselamatan. Untuk sistem keamanan, pemasangan beberapa jenis lock pada pintu utama yaitu barrel bolt sebagai extra safety ketika user sedang berada di dalam apartemen. Lalu ada chain lock sebagai extra safety ketika ada tamu yang masih agak asing, jadi user tidak perlu fully membuka pintu yang dapat memberikan celah kesempatan pada kemungkinan terjadinya kejahatan. Lalu ada smart locks, jadi untuk dunia yang dengan kondisi yang teknologinya sangat maju, keamanan harus semakin ditingkatkan, salah satunya dengan pemasangan smart locks yang dapat membiarkan kita mengakses keamanan apartemen dari jarak mana saja menggunakan smartphone.
Terakhir adalah sistem keselamatan. Pada apartemen dipasang sistem keselamatan yang sudah menjadi standar pada setiap hunian, seperti fire hydrant di titik yang mudah diakses, sprinkler pada ceiling, juga smoke alarm. Lalu selanjutnya adalah konsep estetika. Dari personality klien yang outgoing dan dengan style casual edgy, konsep industrial yang meradiasikan vibe carefree but cool akan sangat cocok melengkapi lifestyle user. Klien juga memiliki ketertarikan kepada kegiatan di alam luar, terutama hiking di gunung. Klien juga memiliki keinginan akan jenis ruangan yang memberikan efek tenang agar dapat merasakan rasa rileks ketika habis pulang dari kerja, olahraga, atau kegiatan lainnya. Maka tema nature sangat cocok untuk diaplikasikan pada interior apartemen. Pengolahan bentuk. Jadi bentuk-bentuk yang diaplikasikan pada interior apartemen banyak yang terinspirasi dari bentuk-bentuk di alam yang disimplified atau disederhanakan sehingga terlihat lebih rapi dan digabung dengan bentuk geometris dengan sifat sleek dan penggunaan material seperti kayu dan logam. Komposisi warnanya menggunakan palet warna earth tones yang terinspirasi dari alam sehingga dapat menghadirkan kenyamanan dan mengingatkan pada alam terbuka yang akan membuat ruangan terasa menenangkan. Jadi berikut adalah sketch ilustrasi dari interior apartemen. Terlihat ada dekor cermin untuk memberikan efek ruangan lebih luas serta lebih cerah karena cahaya yang dipantulkan lebih banyak. Lalu ada tanaman, karena tanaman dapat menyerap kandungan toksik pada udara sehingga udara dalam ruangan bisa tetap terjaga, segar, dan sehat. Lalu ada sofa bed. Furniture ini memiliki multifungsi sebagai sofa sekaligus kasur yang akan menghemat space. Jadi pada malam hari dapat ditarik dari lipatannya dan membentuk kasur untuk tidur, dan pada siang hari dapat dilipat kembali dan digunakan untuk sofa hangout bersama tamu atau teman-teman. Lalu selanjutnya penggunaan foldable furniture, yaitu kursi yang dapat dilipat dan meja lipat yang ditempel pada dinding. Kita akan furniture yang dapat dilipat itu akan dapat diringkas jadi furniture yang dapat diringkas akan menambahkan banyak ruang ketika sedang tidak digunakan sehingga memudahkan pergerakan dalam apartemen. Lalu ada kabinet penyimpanan atas sebagai tempat penyimpanan berbagai macam barang hobi serta pernak-pernik lainnya agar ruangan dapat menjadi terorganisir dan rapi. Lalu di bawahnya ada kabinet penyimpanan bawah. Ini lebih mudah diraih, jadi cocok sebagai penyimpanan pakaian yang harus diakses setiap hari. Lalu ada ergonomic working chair. Nah, klien cenderung mengerjakan tugas dan pekerjaan di depan komputer dalam jangka waktu yang lama, sehingga kursi dengan fasilitas untuk mengatur tinggi serta kemiringan pada punggung kursi akan sangat berguna bagi kenyamanan dan kesehatan klien dan juga akan berpengaruh pada hasil kinerjanya. Selanjutnya adalah material dan color scheme. Yang pertama itu adalah material yang digunakan pada pinggiran kabinet, yaitu cold rolled steel. Lalu pada dinding aksen di bagian area tidur dan hangout, itu ada penggunaan material faux brick wall panel, dan ada raw finished concrete wall. Lalu ada penggunaan material pine wood untuk meja lipat di area makan. Lalu untuk color scheme-nya ada warna wooden brown. Ini warna yang hangat dan earthy yang akan membawa alam ke dalam ruang interior agar terasa menenangkan. Lalu ada warna midnight black, warna hitam kalem yang diaplikasikan pada logam-logam yang akan memberikan kesan cool. Lalu ada warna margarita green dari Dulux. Ini adalah warna hijau yang lembut yang akan mengingatkan pada pepohonan. Dan warna yang cenderung lembut akan membuat mata dan pikiran lebih santai saat bekerja. Lalu ada warna cool grey, warna netral yang dingin akan mengingatkan pada langit yang tinggi sehingga membuat ruangan lebih lega. Lalu untuk base color-nya sendiri itu menggunakan warna putih 888 dari Dulux. Warna putih cerah akan membuat ruangan yang sempit terasa lebih luas. Selanjutnya ada daftar furniture.
Untuk area tidur atau hangout itu menggunakan furniture sofa bed dari IKEA. Kriterianya bisa dilipat agar tidak memenuhi ruang dalam apartemen, bisa diubah menjadi furniture lain yang lebih berguna, yaitu sofa. Jadi material finishing dan spesifikasinya seperti yang tertera. Lalu selanjutnya itu custom ceiling height cupboard dengan tempat penyimpanan berangkas di belakang kasur. Lemari yang selain sebagai tempat sofa bed juga berfungsi sebagai wardrobe dan menyimpan koleksi buku-buku klien. Di belakang kasurnya terdapat lemari penyimpanan berangkas yang didesain dengan sifat tersembunyi dan dengan bukaan yang tidak terlalu menonjol, dan latch yang berjenis push latch, jadi tidak harus menggunakan handle, jadi tidak akan terlalu menonjol. Bahan, ukuran, dan material finishing dan spesifikasi seperti yang tertera. Selanjutnya, pada area kerja yaitu menggunakan furniture custom wall-mounted desktop table. Meja desktop custom ini memiliki laci untuk keyboard agar desktop bisa terasa lebih leluasa. Lalu selanjutnya ada kursi kerja beroda dari IKEA, tempat duduk ergonomis yang cocok untuk digunakan bekerja dalam jangka waktu yang lama. Sandaran punggungnya dapat disesuaikan kemiringannya dan ketinggiannya juga dapat disesuaikan sehingga memberi daya topang yang maksimal. Selanjutnya yaitu furniture pada area makan menggunakan furniture kursi metal and natural wood solid standard dari wood solid standard. Kursi yang digunakan yaitu metal and natural wood solid standard folding chair dari Decor Therapy. Kriterianya itu kursi yang sangat efisien dan dapat dilipat sehingga kalau tidak digunakan bisa disingkirkan untuk memperluas ruangan. Lalu untuk meja makannya itu custom wall mounted foldable table. Meja makan yang dapat dilipat ketika sedang tidak dipakai, jadi dapat memberi ruang lebih luas pada apartemen. Lalu selanjutnya itu daftar aksesoris yang digunakan pada interior. Pada area kerja ada triple wall hanging plant. Tanaman digantung pada dinding di atas desktop area kerja. Jenis tanamannya yaitu dari keluarga succulent, yaitu lidah mertua berukuran mini. Lidah mertua dikenal sebagai tanaman yang memiliki. Jadi lidah mertua itu sangat terkenal sebagai tanaman yang memiliki kemampuan untuk mempurify udara dalam ruangan. Lalu pada kamar mandi ada single wall hanging plant. Tanaman ini dimount pada dinding kamar mandi. Jenis tanaman yang dipasang yaitu fern. Tanaman fern dikenal untuk membantu membersihkan rumah dari racun berbahaya dan mengatur kelembapan udara pada ruangan dengan baik. Lalu pada area hangout ada custom body height wall mirror. Jadi dengan peletakan cermin yang berhadapan dengan jendela sangat berguna untuk menambah cahaya alami dalam ruangan. Selain itu, pemasangan cermin pada ruangan juga akan memberi ilusi ruangan yang lebih luas. Berikut adalah gambar aksonometri dari apartemen. Lalu ada gambar perspektif pertama, yaitu memperlihatkan ruang area tidur hangout dan area kerja. Lalu ada gambar perspektif 2 yang memperlihatkan area makan, area hangout, serta dapur sedikit dan balkon juga. Lalu ada perspektif 3 yang memperlihatkan kamar mandi. Dan terakhir yaitu perspektif 4 yang memperlihatkan dapur. Selanjutnya adalah denah existing. Selanjutnya adalah gambar denah pola lantai yang memperlihatkan material yang digunakan serta warnanya. Lalu ada denah furniture interior untuk detail peletakan furniture-nya. Lalu ada denah plafon dan titik lampu. Lalu ada denah listrik pada apartemen. Selanjutnya adalah gambar potongan A aksen yang memperlihatkan area tidur / hangout, area makan, serta dapur sedikit. Lalu potongan B aksen yang memperlihatkan area dapur dan area makan, serta balkon. Lalu potongan C aksen memperlihatkan area kerja serta area makan. Dan yang terakhir ada potongan D aksen yang memperlihatkan
area kerja, area tidur/hangout, dan kamar mandi. Lalu berikut adalah gambar proyeksi furniture pertama, yaitu gambar proyeksi furniture meja lipat di area makan. Selanjutnya adalah proyeksi furniture 2, yaitu cupboard sekaligus tempat penyimpanan sofa bed pada area tidur/hangout. Lalu yang selanjutnya adalah gambar detail furniture. Yang pertama yaitu detail latched cabinet yang digunakan pada cupboard sofa bed. Lalu yang selanjutnya adalah detail furniture. Yang pertama adalah detail latched cabinet yang digunakan pada cupboard sofa bed. Jadi jenis latched yang digunakan yaitu latched push door cabinet yang harus ditekan baru bisa terbuka. Lalu ada detail meja lipat yang pertama dan kedua. Lalu selanjutnya adalah detail konstruksi, yaitu detail flooring dan detail pocket door pada kamar mandi. Oke, sekian dari presentasi portofolio desain interior saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.